selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video tahunan untuk masing-masing zodiak dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Sagittarius. Selamat datang Sagittarius di readingan kamu di tahun depan dan selamat ulang tahun bagi kamu yang merayakannya ya, karena aku upload di bulan Desember. Jadi semoga aja hasilnya positif ya untuk review atau bisa jadi di sini semacam sneak peek dari kehidupan kamu di tahun depan. Jadi kita langsung aja Sagittarius ke readingan kamu. Kita di sini akan membuka tebaran 12 kartu ya Sagittarius ya. Jadi kita lihat masing-masing bulan nanti. Kemudian kita juga akan menggunakan oracle cards untuk pesan-pesannya. Kemudian kita juga menggunakan Lenormand nanti untuk menggali lebih detail informasi yang bisa kita gali buat kamu. Di sini aku juga akan rekam untuk bagian kedua dari videonya kamu yang lebih detail ya informasinya mungkin yang bisa aku sampaikan. Dan kamu bisa beli dan linknya ada di description box atau yang tertera di box deskripsi ya di bawah ini. So Sagittarius di tahun 2026, mari kita lihat. Sagittarius tahun 2026. Sagittarius. Ada di Empress di sini Sagittarius ya di bulan Januari. Kita lanjut dulu, di sini ada di Hermit, Ace of Cups, Ten of Cups. Oke. Semoga kamu bisa lihat kartunya. Lanjut di sini ada Seven of Swords. Kemudian ada The Fool. Oke, interesting, menarik ya. Lanjut di sini ada Two of Cups. Kemudian ada Seven of Pentacles, The Star, Five of Cups, Ten of Pentacles. Kemudian ada The Magician, dan di the bottom of the deck di sini ada Two of Wands ya Sagittarius ya. Aku suka readingan kamu guys ya. Mungkin aku baru upload 4 videoan setelah aku upload video kamu ini, termasuk kamu. Sejauh ini sepertinya kamu yang paling bagus ya. Aku ngeliat di sini energinya tahun 2026 Sagittarius. Di sini banyak kartu positif, ada kartu di Empress di bulan Januari, kemudian ada kartu Ace of Cups di bulan Maret, dan di bulan April juga ada Ten of Cups. Dan aku ngerasa dengan kemunculan The Fool ini ya di bulan Juni itu mengindikasikan hal yang positif juga. Kemudian ada Two of Cups di bulan Juli, ada The Star ya di bulan September, kemudian ada Ten of Pentacles di bulan November, dan The Magician di bulan Desember. Aku melihat dengan kehadiran banyak sekali kartu positif ini ya Sagittarius ya, aku ngelihat ada kebahagiaan emosional. Mungkin gak harus kebahagiaan, let's say stabilitas emosional. Stabilitas emosional ini bagi masing-masing individu akan berbeda. Bisa jadi di sini akhirnya kamu berada di tempat yang bikin kamu ngerasa nyaman secara emosional, menemukan semacam tempat berpulang gitu ya. Kamu ngerasa kayak di rumah, kamu ngerasa ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Kamu ketemu dengan hal-hal yang benar-benar kamu ngerasa happy untuk melakukan hal tersebut. Oke. Sesederhana mungkin kamu di sini ketemu dengan seseorang yang bikin kamu happy, atau mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan segera menikah karena ada kartu Two of Cups. Ada 2 kartu yang mengindikasikan adanya stabilitas hubungan antara kamu dengan seseorang. Ada Ten of Cups, kemudian ada Ten of Pentacles, kemudian ada Two of Cups. So bagi sebagian besar dari kamu nih Sagittarius, khususnya bagi yang single, mungkin ada nih yang akan segera menikah, atau bisa jadi ada yang menemukan sosok potensialnya di tahun 2026 itu. Kemudian ada di Empress loh di bulan Januari. Jadi bagi kamu di sini yang pasangan suami istri mungkin lagi mengharapkan kehadiran momongan, atau bisa jadi di sini kamu lagi program hamil. Aku ngerasa bisa banget terwujud di tahun 2026. Oke, besar kesempatannya bisa terwujud. Aku juga ngerasa secara finansial kamu akan baik-baik aja. Ada Ten of Pentacles, kemudian ada Ace of Cups. Khususnya itu di bulan Maret. Kalau misalnya kamu mengharapkan adanya misalnya ya pekerjaan baru, atau bisa jadi di sini kamu ingin ekspansi bisnis misalnya, itu bisa banget terwujud di
Bisa jadi di awal tahun, mungkin kamu di sini membuka bisnis baru di awal tahun, mengawali tahun 2026 ya, karena masing-masing individu pasti akan berbeda rezekinya ya guys ya, masing-masing zodiak juga. Dan aku merasa sebagian besar Sagittarius akan lebih santai menghadapi tahun 2026, akan lebih well prepared gitu ya, baik itu secara finansial maupun emosional. Aku ngeliat di sini Sagittarius. Kayaknya tahun 2026 itu akan menjadi tahunnya Sagittarius deh, karena di sini banyak kartu positif, kemudian juga ada kartu The Star di sini. Yang aku bilang di sini tahun 2026 itu akan menjadi tahunnya kamu, dimana kehidupan kamu itu lebih baik dari zodiak yang lain guys. Oke, jadi bukan berarti kayak aku di sini melebih-lebihkan ya atau exaggerating things. It's like you guys have better life than the other zodiac sign. Kayak gitu loh. Kamu tuh punya kehidupan yang lebih baik dari zodiak yang lain. That's the point. Dan aku ngeliat di sini memang banyak kartu yang mengkonfirmasi dan mensupport itu. Tentunya nanti di bagian kedua kita akan coba lihat lebih rinci ya menggunakan kartu Lenormand informasinya. Kamu bisa beli nanti di description box atau di box deskripsi untuk link ke video bagian keduanya. Tapi di sini aku ngeliat sih mungkin yang perlu kamu antisipasi ya Sagittarius ya. Sorry ya guys ya, ada kucing aku di sini. Oke, so yang perlu diantisipasi itu terjadi di bulan Mei, ada Seven of Swords. Aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi di bulan Mei ini, cuman aku ngeliat kamu berusaha untuk kabur dari suatu situasi atau menghindari suatu situasi. Bisa jadi konflik, bisa jadi di sini kerjasama yang nggak perlu atau kerjasama yang merugikan misalnya, atau bisa jadi menghindari individu yang mungkin toksik buat kamu atau individu yang memanfaatkan kamu. Bisa jadi kita akan coba klarifikasi Seven of Swords ini nanti di bagian kedua. Tapi overall, again, aku jadi ngulang-ngulang di sini Sagittarius, tahun 2026 akan menjadi tahun yang baik bagi kamu. And do not forget, jangan lupa bahwasanya energi utama kamu adalah Two of Wands, adalah kartu soal what's next gitu loh, planning the future. Kamu di sini mungkin merencanakan hal-hal yang bersifat jangka panjang, atau mungkin kamu di sini mulai, karena situasinya mulai stabil buat kamu di sini ya Sagittarius di 2026 itu. So ketika kita ngerasa stabil, kita tuh jadi lebih positif guys. Banyak hal-hal yang timbul di otak kita, ide-ide kreatif, dan kita ingin mewujudkannya dan ingin melihat jangka panjangnya gimana, peluangnya atau potensinya gitu ya. Dan aku ngerasa di 2026 itu banyak sekali rencana-rencana kamu yang mungkin mulai terlaksana. Aku ngeliat di sini ya Sagittarius ya. Atau bisa jadi ada rencana di sini misalnya untuk memulai kehidupan baru di kota baru misalnya, atau traveling, atau aku sih ngerasa sebagian besar sih ini kayak pindah negara misalnya, atau mungkin kamu di sini ingin kerja di negara baru, oke, di tempat baru. Intinya ada Two of Wands. Karena Two of Wands itu specifically memang ini soal global traveling gitu ya, traveling yang jauh, karena orang ini memegang sebuah globe di sini kalau misalnya kamu perhatikan. So ya, ada rencana jangka panjang di sini yang kamu rencanain di 2026 itu ya Sagittarius ya, karena semuanya berangsur membaik buat kamu di sini, bahkan lebih baik ya. Ada The Star, banyak sekali kartu positif, stabilitas. Atau bisa jadi misalnya gini, kamu mungkin di tahun 2026 itu dapat pekerjaan yang menggaji kamu lebih baik. Kemudian ketika kamu ngerasa gaji kamu lebih baik, banyak nyimpen duit dong, bisa banyak menabung kan. Nah, ketika kamu di sini sudah punya simpenan ya, duit yang cukup, kepikiran dong untuk misalnya multiply it. Kamu ingin di sini mengembangkan uang kamu lebih banyak. Mungkin kamu di sini ingin belajar investasi misalnya, atau bisa jadi kamu pengen beli rumah, atau bisa jadi kamu di sini ingin membangun bisnis baru gitu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa banget kamu rencanain di 2026 itu, dan besar banget kemungkinannya bisa terlaksana ya Sagittarius ya. Kemudian jangan lupa di bulan Juni, seperti yang aku bilang tadi, ada The Fool yang bisa bermakna positif, di mana ada sebuah pengambilan keputusan yang mungkin bisa dibilang beresiko, tapi ada tapinya. Next setelah itu ya, Juni, di Juli di sini ada Two of Cups. Maknanya apa? Aku ngerasa di sini pengambilan keputusan yang beresiko di bulan Juni ini ya, mungkin akan berdampak baik, ada outcome yang positif gitu loh ya Sagittarius ya. Kemudian ada satu hal juga yang perlu dikonfirmasi, yaitu ada kartu Five of Cups di bulan Oktober. Aku sih ngerasa ini kayak bisa jadi berkaitan dengan
masa lalu, sesuatu mungkin yang sudah pernah hilang dari kamu kemudian kembali lagi dan itu bikin kamu sedih. Kalau aku ngelihat dengan kemunculan Five of Cups ini nggak akan berpengaruh banyak terhadap kehidupan kamu di tahun 2026. Jadi kalau misalnya kamu mengkhawatirkan di sini misalnya ada mantan misalnya yang ingin mencoba mengganggu kamu lagi, atau sosok-sosok yang mungkin sempat kamu lepasin di masa lalu gitu ya, dan kamu khawatir mereka akan bikin semacam situasi yang chaos atau konflik lagi di kehidupan kamu, aku ngerasa itu tidak akan terjadi. Mungkin akan mempengaruhi kamu sedikit, tapi tidak akan secara signifikan orang ini akan mempengaruhi kehidupan kamu di 2026. Aku ngeliat di sini Sagittarius. Aku juga ngerasa di sini dengan kemunculan Ten of Pentacles, kemudian juga ada The Magician, kayak ekspansi gitu loh. Mungkin kamu di sini ada yang sempat merugi mungkin di tahun 2025, kemudian aku ngeliat di sini membaik di tahun 2026 dan bisa jadi ekspansi bisnis di pertengahan menuju akhir tahun 2026. Aku ngeliat di sini Sagittarius ada Ten of Pentacles, The Magician. Mungkin kamu di sini ingin membuka sebuah bisnis cabang baru ya di tahun 2026. This is great guys. Aku harap ini resonates tentunya ya. Dan bagi kamu di sini yang single, kita bahas sedikit lagi asmara. Yang paling menarik perhatianku ya terkait dengan asmara, di sini ada kartu di Hermit, kemudian ada Ace of Cups. Bagi yang kamu yang pacaran, antisipasi banget. Jangan sampai kamu di sini married out of wedlock gitu ya, kayak you get pregnant first and then someone marries you, I don't know. Tapi mungkin itu bisa jadi terjadi ya Sagittarius ya. Jadi hati-hati banget yang menjalin hubungan tapi belum siap untuk komitmen atau belum siap di sini untuk sebuah pernikahan. Ya, aku ngerasa di sini ada kemungkinan ya kamu hamil duluan gitu ya. Kemudian baru di sini kepikiran untuk menikah, atau bisa jadi seseorang di sini hamil duluan kemudian karena pasangannya di sini kaget gitu ya, kamu udah hamil barulah dia mau nikahin kamu. Mungkin sesuatu yang seperti itu, something like someone set you up gitu ya. But aku harap ini tidak akan resonate untuk semua orang yang nonton. Dijadiin sebagai antisipasi aja ya Sagittarius ya, karena itu yang sedikit mengganggu di kemunculan kartu-kartu ini khususnya di asmara. Oke. So, kita lihat di sini oracle cards-nya untuk Sagittarius di tahun 2026. Authenticity di sini ya Sagittarius ya, kemudian ada beauty, kemudian ada competition. Oke, Sagittarius, mungkin di tahun 2026 itu kamu akan semakin clear ya, kamu akan semakin jelas di sini untuk menentukan siapa diri kamu yang sebenarnya atau apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Mungkin ini berkaitan dengan your identity, atau bisa jadi your sexual identity, bisa jadi juga, atau identitas seksual kamu. Misalnya mungkin kamu di sini adalah gay, lesbian, so kamu harus benar-benar embrace it mungkin di sini, atau mulai menerima bahwasanya oh gue itu orangnya kayak gini gitu loh, oh ternyata gue selama ini identitas seksual gue itu ini, atau something like that. Try to be more honest with yourself. Coba untuk lebih jujur sama diri kamu di sini Sagittarius, karena mungkin itu juga penting ya di tahun 2026. Bisa jadi juga authenticity ini berbicara soal prinsip. Mungkin ya, aku ngeliat di sini Sagittarius, aku ngeliat kamu akan terbebas dari berbagai pengaruh atau influence orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Kamu jadi lebih independen, lebih mandiri. Ya, situasi di sini sangat mensupport kamu di sini untuk benar-benar menjalankan rencana-rencananya kamu, atau mungkin mewujudkan apa yang kamu mau gitu ya. That's the authenticity card. I can be my true self. Itu adalah kartunya di sini berbicara. Kemudian ada kartu beauty. I am a spark of divinity. Oke. So, sepertinya benar deh. Mungkin ini nggak akan resonate ya, atau cocok mungkin pesannya untuk semua orang yang nonton. Tapi dengan kemunculan kartu beauty ini ya, Sagittarius ya, ini semacam mengkonfirmasi bahwasanya memang ada seseorang di sini yang lagi krisis identitas dirinya. Khususnya di sini kamu yang lagi suppressing it. Mungkin kamu takut di sini akan dipersekusi misalnya, atau kamu ngerasa nggak akan diterima oleh lingkungan atau segala macamnya.
just embrace it guys, okay? Embrace it. Aku ngerasa di sini dengan kemunculan dua kartu ini ya, you guys deserve the love and you guys are beautiful. Kalian di sini cantik gitu ya. Embrace the beauty within yourself, inside you gitu ya, beauty. Okay. Kemudian ada kartu competition. I'm yours alone. So di sini sih kata-kartunya gini, Sagittarius, change may divine beloved into one who can trust that you alone are the source for all. Free me from the illusion of scarcity and competition. Let me trust that all needs are always richly met. I am yours alone. So competition. Kalau misalnya kamu ngerasa di sini ya, Sagittarius, terlalu banyak kendala atau challenges yang kamu hadapi dalam hidup, aku ngerasa itu adalah bagian dari life path-nya kamu. Apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan konflik batin ya, yang berkaitan dengan identitas diri kamu tadi. So, maknanya apa? Aku ngerasa semua ini ada alasannya ya, dengan kemunculan kartu competition ini, Sagittarius. Dan aku ngerasa kamu akan mulai sadar bahwasanya semua kendala atau perasaan kamu ngerasa kompetitif itu dengan lingkungan kamu atau di dalam diri kamu sendiri sebenarnya cuma ilusi doang gitu loh. Itu adalah bagian life path kamu aja. Oke, itu adalah bagian dari jalan hidupmu aja untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik. So, kalau misalnya kamu fokus ke kendalanya, kamu fokus di sini ke kompetisinya, mungkin kamu akan terus ngerasa stuck, mungkin kamu di sini akan terus ngerasa kayak there's no way out gitu loh, nggak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya kamu surrender dan menerima bahwasanya ini adalah sesuatu yang memang harus gue lalui, aku ngerasa kamu akan baik-baik aja, Sagittarius. Oke? So kita lanjut di sini, oracle cards-nya juga dari Fairy Tarot Cards untuk Sagittarius. Aku taruh di sini energi utamanya. Vegetarian, okay. Sun. Kemudian ada Spring. Nice guys. Spring ini menunjukkan bahwasanya mengkonfirmasi kehidupan kamu memang lebih baik gitu loh, kayak lebih merona, kayak lebih terasa segar aja energinya di 2026 itu. Kamu ngerasa kayak lebih semangat gitu ya, walaupun mungkin secara eksternal ya orang-orang lagi benar-benar surviving banget ya. And kemunculan kartu Spring ini dengan pesan your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. 2026 akan terasa lebih fresh dan lebih bersemi buat kamu di sini, Sagittarius, oke? Kemudian ada kartu Vegetarian. Vegetarian ini kayak memberikan sebuah pesan, hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi, Sagittarius ya. Mungkin kamu di sini ingin memperbaiki pola makan ya. Mungkin karena terlalu stressful mungkin di tahun 2025, jadi it's time for you to fix your diet in 2026, okay? Intinya memang hati-hati dengan pola makan, mungkin itu juga berpengaruh ke kesehatan kamu, tapi I feel like you're gonna be fine guys. Aku nggak ngeliat di sini ada kartu spesifik yang mengindikasikan kamu akan sakit yang let's say parah banget gitu ya, enggak. Kemudian ada kartu Sun. Ingat tadi di awal aku juga sempat kasih semacam warning bahwasanya hati-hati bagi kamu yang belum mengkehendaki kehadiran momongan. Bagi kamu di sini yang masih pacaran, kemungkinan ada kehadiran anak di sini berjenis kelamin laki-laki mungkin yang akan hadir dalam kehidupan kamu di tahun 2026, dan bisa jadi aja itu adalah hal yang patut disyukuri ya guys ya, atau bagian dari blessing dalam hidup kamu di 2026. Bagi kamu di sini yang mengharapkan kehadiran momongan, aku ngerasa di sini mungkin bisa jadi laki-laki nih ya jenis kelaminnya, Sagittarius. Jadi I hope this is resonating with you guys, dan karena ini adalah sesuatu yang benar-benar resonates, okay? So guys, ini adalah hasil dari readingan kamu di tahun 2026 Sagittarius. Selamat, ini hasilnya bagus banget. So thank you guys for watching this video. Kalau misalnya again kamu berminat untuk membeli bagian keduanya, kamu bisa cek di description box ya, di box di bawah ini untuk bagian keduanya. Dan kalau enggak juga nggak apa-apa sih. So terima kasih guys, dan sampai jumpa. Bye.